Apakah menjabut SSD eksternal, flash disk, terus, micro SD yang dipasang ke micro SD card reader, terus ada lagi HDD eksternal kayak gitu, kalau misalnya kalian langsung menjabutnya dari PC ya, melalui port USB itu, apakah itu akan bisa merusak perangkat kalian? Ya, seperti kita tahu kalau misalnya perangkat seperti ini ketika ditancapkan, itu dia akan ada terjadi tuh proses yang namanya proses baca tulis ya. Jadi membaca kalau misalnya kalian itu sedang membuka folder ataupun mengakses file itu membaca, dan kalau misalnya kalian lagi menyalin itu menulis teman-teman. Sebenarnya faktor yang menyebabkan kerusakan perangkat flash drive kayak gitu tuh sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi tidak hanya ini doang gitu. Jadi sebenarnya itu sangat perlu untuk diruntut lebih dalam gitu ya. Apakah penyebabnya adalah itu? Tetapi kebanyakan memang kerusakan itu dapat terjadi ketika misalnya perangkat itu sedang bekerja tuh, tapi tiba-tiba cut off. Jadi langsung diputus aja kayak gitu ya. Kalau misalnya perangkat kayak gini, hard disk itu ya teman-teman ya, pengalaman bahwa hard disk itu biasanya gampang rusak kalau misalnya di PC kalian itu sering mati mendadak gitu ya. Misalnya pakai listrik PLN langsung kayak gitu ya teman-teman, dan listrik PLN-nya mati kayak gitu tanpa ada UPS. Di sini aku juga tanpa UPS teman-teman ya. Seperti itu, makanya di sini menanggung resiko karena memang UPS sendiri pun juga lumayan ya, harganya lumayan mahal, dan itu pun juga perlu renew tiap berapa tahun gitu ya. Apalagi kalau misalnya penggunaan itu terus-menerus ya penggunaannya. Sehingga ya itu teman-teman, kalian perlu hitung gitu ya, di tempat kalian itu sering terjadi pemadaman secara mendadak atau enggak kayak gitu, atau aman-aman atau jarang-jarang kayak gitu teman-teman. Karena memang kerusakan beda dari situ gitu ya teman-teman. Apalagi hard disk. Walaupun hard disk sekarang itu kan memiliki kemampuan untuk dia itu bisa kayak nonaktif kalau misalnya dia tidak sedang digunakan gitu ya, seperti itu. Misalnya di PC-nya ada beberapa hard disk ya gitu. Tetapi tetap saja teman-teman, tetap saja ya kita perlu preventif ya. Nah, berkaitan dengan ini gitu ya. Ini kalau dulu kan memang kita perlu melakukan eject ya teman-teman ya, eject untuk safety. Jadi sebelum kita itu menjabut ya, menjabut flash drive gitu ya, kita bisa langsung klik pada bagian notifikasi, langsung di sini langsung eject teman-teman, seperti ini kan. Dan nanti kalau misalnya itu tiba-tiba keluar notifikasi kayak warning gitu ya, warning bahwa itu sedang digunakan atau tidak bisa dicabut ya gitu. Kita pernah bahas juga di Quizsearch ya, di Quizsearch kita pernah bahas kalau misalnya mengatasi yang teragent kayak gitu, ya kita perlu tutup itu ya, kita perlu tutup aktivitas-aktivitas yang ada gitu ya teman, yang berkaitan dengan yang kalian mau cabut gitu ya. Dan di situ kalian juga bisa untuk tutup semua ini teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak menemukan mana gitu ya, kalian tutup semua aja explorer yang ada di sini yang sedang aktif. Nah, nanti tinggal kalian eject lagi, itu nanti bakal bisa teman-teman, seperti itu. Tapi semenjak Windows 10 gitu ya sampai sekarang, itu memang untuk Windows sendiri pun juga dia memungkinkan agar kita bisa langsung menjabutnya gitu ya. Walaupun itu tadi teman-teman, kita perlu perhitungan ya, kalau misalnya di situ itu lagi sedang menulis data, kalian sedang save sesuatu, rendering ke situ gitu ya, misalnya kalian sedang rendering video langsung ya, misalnya ke SSD kayak gini teman-teman, kayak gitu kalian perlu aware tuh, tidak bisa langsung cabut. Kalau misalnya kalian bisa langsung cabut itu memungkinkan ada dua kemungkinan, satu filenya korup ya, filenya korup, kalian pikir itu sudah selesai padahal itu belum gitu ya, sedang ketika kalian akses ternyata error, rusak. Nah, kalau ada backup-nya ya oke, tapi kalau misalnya nggak ada, waduh ya itu yang susah ya, ngulangi dari awal. Yang kedua itu bisa merusak gitu tadi, yang merusak si SSD-nya gitu ya, karena itu sedang menulis tiba-tiba itu teman-teman, dan itu bisa menyebabkan misalnya di sini kan juga ada IC dan lain sebagainya yang ada di sini ya, itu kan menyebabkan kaget gitu ya, karena di situ kan sedang arus listriknya dia sedang berjalan terus ya, tiba-tiba cabut begitu aja gitu ya. Seperti itu dua kemungkinan yang terjadi, kehilangan data sama perangkat kalian tuh nantinya rusak. Ya mungkin kalau misalnya flash disk yang harganya 20.000, 30.000 kayak gitu, yang 32 GB mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau misalnya ya seperti ini teman-teman ya, misalnya SSD kayak gini nih, ini ya harganya lumayan dan di sini terdapat banyak sekali file, ya kalian akan merenung ya beberapa hari gitu ya. Makanya memang tetap paling aman itu ya. Jadi untuk mengantisipasi kalian itu lupa, kalian bisa melakukan eject tersebut teman-teman. Kenapa? Karena kalau eject, sedangkan ketika di sini tuh perangkat kalian itu aktif, maka di situ nanti akan ada muncul warning bahwa itu tuh sedang aktif gitu ya. Jadi jangan langsung dicabut kayak gitu teman-teman. Itu ya paling aman sih kayak gitu. Tetapi yang jelas kalau misalnya kalian sudah pastikan kalian itu tidak sedang menulis data, kalian bisa langsung cabut. Di situ sudah memungkinkan untuk Windows zaman sekarang ini. Ya, di sini aku akan tunjukkan teman-teman ya. Itu aku tunjukkan di sini, ini adalah flash drive-nya. Ya, itu ini. Kita klik kanan aja teman-teman. Klik kanan seperti ini, langsung kalian klik pada sini properties. Di bagian sini nih teman-teman ya, di bagian sini kalian pilih pada bagian hardware. Ini tuh ada banyak sekali ya, karena di sini ketika kita klik ini itu di bagian hardware itu dia itu menunjukkan all disk drive. Jadi yang ada di sini ya, semua drive penyimpanan entah itu hard disk atau SSD, terus ada flash drive yang nanti di USB kalian, semuanya di sini. Jadi kalian perlu aware yang mana nih. Nah, di sini kan untuk itu kan aku pakai micro SD yang ada di card reader ya. Kalau nggak ini ya ini. Yang tiga ini tuh dia si Lexar ini teman-teman, karena ini ada tiga ruang ya, tiga ruang untuk micro SD, ada SD card, terus ada yang besar itu teman-teman flash. Nah, sedangkan untuk yang ini tuh cuman satu di sini. Jadi biasanya cuma terdeteksi satu saja di situ, tidak menampilkan semuanya seperti yang si Lexar itu. Di sini ya, ini si Lexar nih, tuh. Oke, jadi kita klik aja di bagian sini ya. Katakanlah di sini yang mau kita lihat gitu ya, statusnya di sini. Langsung di sini kita klik pada bagian ini nih, properties ini dia teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada general, volume, tripper, detail, terus ada event. Kalian klik pada bagian general.
Oke, langsung di bagian sini tuh ada change setting teman-teman. Walaupun kalian juga sebenarnya bisa dari sini ya. Tapi ini ada banyak sekali value yang kalian perlu hati-hati teman-teman. Mending dari sini saja. General di change setting. Oke, alright. Wih, langsung di sini nih. Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh ini adalah setting dari si flash drive yang kalian pilih. Langsung di sini pilih ke properties ya. Policies, ke tab policies. Ini dia teman-teman yang tak sebut tadi ya, quick removal. Jadi secara default ini tuh dipilih gitu ya teman-teman di Windows secara default. Jadi kalau kalian tidak ubah-ubah itu akan default seperti itu. Nah, makanya perlu dipastikan dulu teman-teman di sini tuh ya, perlu dipastikan apakah perangkatnya itu support untuk quick removal gitu ya teman-teman, atau ini gitu ya. Karena di sini aku tidak bisa menjamin perangkat yang mungkin perangkat flash drive yang lama mungkin belum support juga, tetapi di sini yang jelas untuk perangkat-perangkat sekarang sih oke, dia support untuk quick removal ini. Nah, tetapi memang di sini ada beberapa kelebihan kalau misalnya memakai cara yang lama teman-teman. Nah, makanya di sini ya, ini ada dua nih, quick removal yang tadi langsung bisa dicabut. Itu tuh dia mendisable write caching, itu adalah penulisan semacam data sementara yang dia itu ditulis di buffer RAM. Jadi dia memanfaatkan RAM karena memang di sini kan RAM sama storage itu kecepatannya memang cepat RAM teman-teman. Makanya walaupun di situ tuh RAM random access memory, ini tak bukakan di websiteku ya. Di sini kalian bisa lihat-lihat sendiri teman-teman, kita pernah bahas tentang RAM. Jadi yang RAM seperti ini teman-teman, yang itu tuh nancep di PC kalian. Jadi RAM ini adalah untuk penyimpanan sementara teman-teman, sementara ya, sementara. Jadi itu tidak langsung disimpan di disk. Nah, semacam itu, karena kecepatannya ini walaupun ini tuh kecil, untuk storage-nya itu cuman ya, penyimpanan ini kan ukurannya biasanya 128, terus ada 1 giga ya, 1 giga atau 2 giga gitu ya teman-teman. Dan sekarang kalau di ponsel smartphone itu sekarang sudah sampai di 8 giga ya, ada yang 8 giga walaupun 6 giga ya, yang itu udah mulai ini teman-teman. Jadi yang sebelumnya misalnya 4 giga itu udah mulai lemot kayak gitu. Itu dia teman-teman. Yang PC di sini ini yang ada di sini tuh RAM 2 giga kalau nggak salah teman-teman. Terus kalau misalnya di sini yang sekarang yang tak miliki ini di PC ini, dia itu 16 total teman-teman. Jadi 8 giga, 8 giga. Tapi kecepatan itu jauh lebih cepat dari SSD pun teman-teman. Seperti bahkan SSD pun kalah gitu loh kecepatannya dengan RAM. Makanya di situ ini kenapa kok ini tuh better performance enable write caching ini, itu karena itu tadi. Jadi itu tidak langsung ditulis di SSD kalian gitu ya. Jadi itu langsung melalui perantara dulu ke RAM gitu ya teman-teman, seperti itu, sehingga nanti bisa ditulis pelan-pelan gitu ya, sehingga itu meminimalisir kerusakan file juga gitu ya di sini ketika kita aktifkan better performance ini seperti ini. Tetapi memang kita perlu melakukan safety ini ya, safely remove hardware atau eject, proses eject tersebut seperti itu. Tetapi memang ini dia jangan sampai ada ini tadi teman-teman, jadi misalnya tiba-tiba itu listrik mati gitu ya teman, seperti itu, atau tiba-tiba dicabut, itu akan menyebabkan kerusakan di situ di perangkat ya. Oke, proses penulisannya itu seperti apa? Kita akan contohkan secara langsung ya. Misalnya di sini, oke, kita akan tuliskan di sini. Oke, jadi katakanlah di sini itu adalah tempat file kita nih. Ini di HDD1 ya. HDD1. Nah, ini tuh katakanlah ini flash drive kita ya. FT kita flash drive, entah itu micro SD ataupun lainnya gitu ya, seperti ini. Ini di sini ketika kita pakai better performance kan itu kan nanti ada RAM di sini ya, proses ini. Jadi kita akan memanfaatkan buffer RAM. Jadi di situ kan yang namanya menulis, misalnya katakanlah ya. Menulis kan sebenarnya mirroring teman ya. Mirroring, dia mencoba untuk mirroring ya. Kayak ketika kita itu upload dan download file di internet. Itu tuh kan prosesnya itu akan mirroring susunannya gitu ya di situ di PC. Misalnya susunan yang ada di HDD1 nih, susunan filenya nih. Itu kan kayak gini nih, 0, 1 dan seterusnya kayak gini. Ini kan dia akan ditampuk ke sini ya, seperti ini, nanti baru ke sini gitu ya teman-teman, ditulis dulu ke sini. Sama gitu ya kecepatannya. Karena yang paling cepat itu adalah si RAM-nya ini. RAM itu paling cepat teman-teman di sini tuh, cepat banget. Makanya kenapa komputer kalian nggak lemot. Kalau komputer kalian lemot ya, cek di RAM-nya atau teman ya. RAM-nya itu kira-kira cepat nggak gitu ya kecepatannya. Kecepatan ya teman, bukan ukuran size-nya gitu ya. Bukan ukuran kapasitas RAM-nya. Coba aja ini dikali 8 ya, dikali 8. Jadi 3200 misalnya contoh ya, kali 8. 6 1 8 3 2 25 ya, 25 sekitaran inilah 25 Mbps. Bayangkan ini teman-teman, 25 kisaran itu yang SSD NVMe ya, itu sekitar 3000-an ya, 3000 MB per second, seperti itu. Bayangkan perbandingannya teman-teman, itu perbandingannya ngeri. Jadi itu adalah alasan kenapa kok bisa langsung dicopot teman-teman. Alasannya ini secara default dia sekarang itu support quickly removal teman-teman. Tapi ya tadi ya, yang diperhatikan adalah yang penting tidak sedang melakukan copy. Nah, kalau kalian pengen aman ya tadi kalian bisa safety, sehingga apa ya, ketika kalian eject seperti itu nanti yang kelihatan tuh apakah dia itu masih berjalan itu aktivitas yang saya copy, kalian itu sebenarnya sedang copy tapi kalian lupa kayak gitu ya. Setelah cabut itu malah jadi rusak nantinya gitu teman-teman. Jadi itu ya, ini adalah alasannya kenapa itu bisa langsung dicabut. Kita kasih contoh yang lain. Ini adalah yang ini atau teman, untuk HDD hard disk. Dia tidak ada nih quick removal ya. Jadi dia write cache. Kenapa kok di sini HDD itu berbahaya kalau misalnya pas listrik mati ya ini tadi teman-teman. Karena dia itu write caching on the device. Jadi agar apa? Agar ini nanti kan cepat ya. Jadi untuk mempercepat itu, jadi permintaan dari si CPU itu akan lebih cepat untuk terakomodir di situ. Ini NVMe yang ada di sini tuh. Itu kalau kalian lihat di sini, jadi kita langsung tunjukkan perbedaannya. Ini jadi yang langsung nancep, yang dia tidak melalui ke USB itu tidak ada quick removal ya gitu teman, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya kalian itu pakai eksternal ya teman, baru mungkin bisa teman. Saya HDD eksternal gitu ya, jadi pakai ya semacam itu, pakai HDD enclosure.
Oke, selain itu kalian bisa menggunakan ini ya, disk management. Nah, di bagian disk management di sini kalian bisa cari di mana nih, misalnya di sini ya, Samsung di sini. Nah, di sini kalian bisa cari langsung di sini. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini jadi kalian bisa ngepaskan sambil membuka seperti ini ya, SD card. Nah, semacam ini. Misalnya di sini kalian bisa jadikan acuan ini ukurannya. Ukuran 238. Nah, seperti ini SD card. Lalu di bagian sini klik kanan, terus di bagian sini langsung ke properties. Nah, sudah. Sebenarnya ini juga sama, langsung ke policies, kita bisa langsung lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.